tahun ini ada 17 kampung yang akan kita laksanakan pemilihan kepala kampung melalui pemungutan suara. Dan ada 5 kampung yang kita laksanakan pemilihan antar waktu. Itu bisa dengan pemungutan suara, bisa dengan musyawarah. Tetapi biasanya kita melakukan dengan musyawarah untuk menghemat biaya. Kampung biasa melaksanakan pemilihan PAW ini melalui musyawarah karena ini pembebanan biayanya memang di kampung. Saya sebut 17 ini bisa saya katakan 16 adalah yang habis masa jabatannya tahun 2020, 1 yang habis masa jabatannya tahun ini, Agustus tahun ini. Ke-16 yang pertama yaitu Asyaman, Workwana, Yamua, Sanggaria, Yatura Harja, Uambes, Wembi, Wonorejo, Semografi, Toy Hitam, Toy Atas, Terpones, Tepalma, Lules, Bias dan Miki. Satu yang terakhir yang Agustus besok ini berakhir masa jabatannya adalah Asopaka. Itu untuk yang pemilihan langsung melalui pemungutan suara karena habis masa jabatan kepala kampungnya. Sedangkan pemilihan antar waktu itu ada 5. Yang pertama adalah Gudang Garam, Nama, Uskuar, Ipia-Pia, Tepalma 1. Khusus tahun 2021 ini terkait regulasinya. Tahun 2020 keluar Permendagri tentang pemilihan kepala kampung pada saat Covid. Sebelum keluarnya Permendagri 2020 ini, tepatnya nomor 72 tahun 2020. Sebelumnya ini kita memperoleh surat dari Kemendagri menunda pelaksanaan pemilihan kepala kampung baik yang melalui pemungutan suara, saya lupa nomor surat Mendagrinya, baik yang melalui pemungutan maupun antar waktu, termasuk pemilihan Bamuskam. Artinya di situ Permendagri mengharuskan yang bersifat pengumpulan massa dilarang kegiatannya. Sehingga untuk Bamuskam diperpanjang saat itu sampai pemilihan kepala kampung dasarnya tidak ada memperpanjang, makanya kita kirimkan tahun 2020 itu pelaksana tugas atau penjabat kepala kampung di Keromen. Jadi berdasarkan Permendagri nomor yang baru tahun 2020 ini nomor 72 ini sebenarnya intinya adalah bahwa tahapan pemilihan kepala kampung tidak ada perubahan, tetapi penekanannya lebih kepada supaya karena pemilihan ini bersifat mengumpulkan orang banyak, pengumpulan massa. Jadi di Permendagri ini bagaimana penanggulangan penyebaran penyakit COVID ini, pandemi COVID ini, lebih menitik beratkan ke sana. Jadi kurang lebih sama isinya itu dengan pelaksanaan pilkada yang baru kita laksanakan kemarin. Misalnya pada saat penentuan calon, penetapan nomor urut, itu yang boleh hadir di situ sudah dibatasi orangnya. Begitu juga pada saat pemungutan suara, panitia sudah harus mempersiapkan apa-apa yang diamanatkan oleh protokol kesehatan, seperti mulai dari pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Tetapi tahapan-tahapan yang ada di mekanisme pemilihan kepala kampung itu tidak ada berubah, termasuk juga pelantikannya.
di permen ini disebutkan pelantikan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Satu melalui virtual, yang kedua bisa langsung. Tetapi kalau dilaksanakan secara langsung, itu pun dengan dihadiri orang-orang yang tertentu. Contoh perwakilan Perkopimda 1. Tentunya petugas gugus sudah harus tetap mulai dari tahapan awal itu sudah terlibat di sini, karena dialah yang wasit terkait dengan penyebaran atau penanggulangan wabah ini. Begitu dan seterusnya. Yang diamanatkan permen ini terkait dengan penanggulangan COVID ini, penyebaran COVID ini. Dan berdasarkan permen ini kami harus membuat lagi regulasi untuk kita laksanakan di Kabupaten Peron ini. Kemarin kami sudah coba mendorong konsep draft ke bagian hukum. Draft yang kita dorong adalah peraturan bupati, konsep peraturan bupati. Tetapi oleh hukum disarankan supaya kami membuat instruksi bupati. Mudah-mudahan instruksi bupati kami sudah coba konsep, minggu ini dapat diteruskan pemilihan. Tentunya kita laksanakan pemilihan kepala kampung ini sesudah berakhirnya masa jabatan kepala kampung yang satu ini, Arso Kota ini. Karena kalau sampai nanti kita laksanakan sebelum berakhir masa jabatan kita salah. Yang pemilihan kepala kampung ini sesuai Undang-Undang Nomor 6 itu harus serentak. Tetapi tahapan-tahapannya, begitu selesai instruksi ini dan Bapak Bupati tanda tangan, proses kita sudah mulai dari saat ini. Perlu saya sampaikan juga untuk tahapan pemilihan antar waktu kepala kampung, tadi ada 5 kampung, ini di kampung sudah mulai dilaksanakan karena ini dilakukan. Tadi saya sebutkan 2 cara, satu pemilihan langsung dengan pemungutan suara dan yang kedua adalah lewat musyawarah. Beberapa kampung, 2 kampung sudah melaksanakan musyawarah, sedangkan 3 kampung lagi akan segera menindaklanjuti, sehingga nanti jumlah pemilihan kepala kampung di Kabupaten Kerom ini yang melalui pemungutan suara adalah 17, 5 diantaranya melalui musyawarah. Terkait dengan wabah ini, penanggulangan penyebaran wabah ini, apakah ada anggaran khusus? Jadi di permen ini disebutkan bahwa dan di undang-undang juga disebutkan untuk pelaksanaan pemilihan kepala kampung itu dibebankan kepada menjadi tanggung jawab APBD. Tetapi di permen ini untuk dengan adanya wabah ini masih memungkinkan juga kampung mendanai pemilihan kepala kampung ini dengan APBK yang ada di kampung. Cuma perlu saya harus sampaikan, kalau dari APBD kita sudah siap, itu sudah dianggarkan. Sedangkan yang dari kampung kita kembalikan ke kampung. Kalau memang dirasa itu harus dianggarkan, karena memang kita tahu APBK tahun ini, terutama khusus di DD-nya itu lebih banyak ke yang prioritas-prioritas yang diamanatkan permen. Sebagai contoh, pemberian BLT. Pemberian BLT ini harus 1 tahun. Harus 1 tahun, makanya disebut ini BLT sapu jaga. Kemudian ada juga memang sesuai PMK 17 untuk khusus penanggulangan COVID ini, itu juga ada anggaran di kampung dari jumlah DD yang dana desa yang mereka terima 8%. Itu sudah harus kewajiban. Tetapi untuk Pilkam ini nanti ini bisa kita lihat, karena kita tahu di Kerom ini sesuai laporan petugas gugus, tidak semua juga daerah yang termasuk kategori daerah ganas atau merah.
Ada sebagian kampung yang sama sekali tidak ada wabah ini. Jadi itu nanti kita kembalikan ke kampung. Kalau memang dirasa perlu dan mampu anggarannya, kampung pun bisa membiayai. Tetapi secara tugas fungsinya memang itu adalah APBD kabupaten.